Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gagas. Di sini saya akan menjelaskan tentang network layer. Jadi network layer itu terbagi menjadi 5, yaitu ada network layer karakteristik, IPv4 packet, 4 IPv6 packet, how our host routers, sama introducing to routing. Yang pertama itu di dalam network layer karakteristik terbagi menjadi 6, yaitu ada the network layer, IP encapsulation, characteristics of IP, connection list, base effort, sama media independent. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada the network layer. Jadi the network layer itu lapisan jaringan atau OSI layer 3 menyediakan layanan untuk memungkinkan perangkat akhir untuk bertukar data di seluruh jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar IPv4 dan IPv6 adalah protokol komunikasi lapisan jaringan prinsip. Protokol lapisan jaringan lainnya termasuk protokol perutean seperti Open Shortest Papers dan protokol perpesanan seperti Internet Control Message Protocol. Jadi untuk di dalam the network layer juga ada addressing and device, encapsulasi, routing, sama the encapsulation. Yang kedua itu ada IP encapsulation. Jadi IP merangkum segmen transport atau data lainnya dengan menambahkan header IP. Header IP digunakan untuk mengirimkan paket ke host tujuan. Di sebelah kanan ini ada gambar menjelaskan bagaimana layar transfer PDU dienkapsulasi oleh layar jaringan PDU untuk membuat paket IP. Jadi contohnya seperti gambar yang ini. Kita lanjut, yang ketiga ada karakteristik of IP. Jadi IP dirancang sebagai protokol dengan overhead rendah. Ini hanya menyediakan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengirimkan paket dari sumber ke tujuan melalui sistem jaringan yang saling berhubungan. Protokol tidak dirancang untuk melacak dan mengelola aliran paket. Fungsi-fungsi ini jika diperlukan dilakukan oleh protokol lain pada layar lain, terutama TFC pada layar 4. Jadi characters of IP itu mempunyai karakteristik dasar IP seperti connection list, base effort, sama media independent. Kita lanjut, yang keempat ada connection list. Connection list itu IP tanpa koneksi, artinya tidak ada koneksi end-to-end khusus dibuat oleh IP sebelum data dikirim. Jadi yang sebelah kiri itu udah ada gambar connection list sama analogi dari mailbox sampai ke rumah itu letter, kayak pengiriman barang gitu. Jadi kalau yang sebelah kanan connection list sama network. Kita lanjut ke base effort. Base effort ini adalah IP juga tidak memerlukan bidang tambahan di header untuk mempertahankan koneksi yang sudah ada. Proses ini sangat mengurangi overhead IP, namun tanpa koneksi end-to-end yang ditetapkan sebelumnya, pengirim tidak mengetahui apakah perangkat tujuan hadir dan berfungsi saat mengirim paket. Juga tidak mengetahui apakah tujuan menerima paket atau jika perangkat tujuan dapat mengakses dan membaca paket. Dan di sebelah kanan juga ada gambar karakteristik pengiriman protokol IP yang tidak dapat diandalkan atau upaya terbaik. Seperti ini gambarnya. Contohnya juga seperti ini. Kita lanjut ke media independen. Media independen itu IP beroperasi secara independen dari media yang membawa data di lapisan bawah tumpukan protokol. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, paket IP dapat dikomunikasikan sebagai sinyal elektronik melalui kabel tembaga, sebagai sinyal optik melalui serat, atau secara nirkabel sebagai sinyal radio. Contohnya seperti ini. Di sebelah kanan ini ada gambarnya, itu contohnya. Terus kita lanjut ke yang kedua, itu IP4 paket. Jadi di dalam IP4 paket itu terbagi menjadi dua, yaitu IP4 paket header sama IP4 paket header field. Kita bahas yang IP4 paket header. IP4 adalah salah satu protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Header paket IP4 digunakan untuk memastikan bahwa paket ini dikirim ke pemberhentian berikutnya dalam perjalanan ke perangkat akhir tujuan. Header paket IP4 terdiri dari bidang yang berisi informasi penting tentang paket. Bidang-bidang ini berisi angka-angka biner yang diperiksa oleh proses layar 3. Dan selanjutnya ada IP4 paket header field. Nilai-nilai biner ini dari masing-masing bidang mengidentifikasi berbagai pengaturan paket IP. Diagram tajuk protokol yang dibaca dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, menyediakan visual untuk merujuk ketika membahas bidang protokol. Diagram header protokol IP pada gambar
mengidentifikasi bidang paket IP4. Contohnya seperti gambar yang di sebelah kanan ini. Selanjutnya ada IP IPv6 paket. Itu di dalamnya ada limitation of IPv4, IPv6 overview, IPv4 packet header field, and the IPv6 packet header, sama IPv6 packet header. Yang pertama kita bahas limitation of IPv4. IPv4 masih digunakan sampai sekarang. Topik ini adalah tentang IPv6 yang pada akhirnya akan menggantikan IP4. Untuk lebih memahami mengapa Anda perlu mengetahui protokol IP4, pada baiknya mengetahui batasan IP4 dan keuntungan IPv6. IP4 masih memiliki 3 masalah utama, yaitu IP4 address depletion, lack of end-to-end connectivity, sama increased network complexity. Yang kedua ada IPv6 overview, yaitu perbaikan yang disediakan IPv6 meliputi yang berikut. Ada peningkatan ruang alamat. Jadi alamat IPv6 didasarkan pada pengalamatan hierarkis 128 byte yang bertentangan dengan IP4 dengan 32 byte. Penanganan paket yang ditingkatkan. Header IPv6 telah disederhanakan dengan bidang yang lebih sedikit. Dan yang terakhir itu ada menghilangkan kebutuhan akan NAT. Dengan sejumlah besar alamat IPv6 publik, NAT antara alamat IP4 pribadi dan IP4 publik tidak diperlukan. Ini menghindari beberapa masalah yang disebabkan oleh NAT yang dialami oleh aplikasi yang membutuhkan konektivitas ujung ke ujung. Gambar angka ini menyediakan visual untuk membandingkan ruang alamat IPv4 dan IPv6. Seperti ini gambarnya. Terus selanjutnya ada IP4 packet header field in the IP6 packet header. Ini langsung ke gambarnya aja. Yang sebelah kiri IP4 packet header, contohnya seperti ini. Yang sebelah kanan itu ada IPv6 packet header, contohnya seperti ini. Kita lanjut ke IP6 packet header. Diagram header protokol pada gambar mengidentifikasi bidang paket IPv6 seperti ini gambarnya. Contohnya juga seperti ini. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ada host routers. Ada how a host routers. Jadi di dalam how a host routers terbagi menjadi 4, yaitu host forwarding destination, default gateway, a host routers to the default gateway, sama host routing tables. Yang pertama itu ada host forwarding destination. Jadi dengan IP4 dan IP6 paket selalu dibuat di host sumber. Host sumber harus dapat mengarahkan paket ke host tujuan. Untuk melakukan ini, host and device membuat tabel routing sendiri. Jadi host dapat mengirimkan paket ke yang berikut, yaitu ada itself, localhost, sama remote host. Terus juga di sebelah kanannya juga ada gambar contoh PS1 yang menghubungkan ke host lokal di jaringan yang sama dan ke host jarak yang jauh yang berletak di jaringan lain. Kita lanjut ke default gateway. Jadi gateway default adalah perangkat jaringan, misalnya router atau saklar layar 3, yang dapat merutekan lalu lintas ke jaringan lain. Jadi jika Anda menggunakan analogi bawah jaringan seperti sebuah ruangan, maka gateway default adalah seperti pintu. Jika Anda ingin pergi ke kamar atau jaringan lain, Anda harus perlu menemukan pintu tersebut. Terus ada host routers to the default gateway. Jadi tabel perutan host biasanya akan menyertakan gateway default. Dalam IP4, host menerima alamat IP4 dari gateway default, baik secara dinamis dari dynamic host configuration protocol atau dikonfigurasi secara manual. Dalam IP6, router mengiklankan alamat gateway default atau host dapat dikonfigurasi secara manual. Jadi pada gambar ini, PC1 dan PC2 dikonfigurasi dengan alamat IP4, yaitu 192.168.10.1 sebagai gateway default. Contoh gambarnya seperti ini. Terus juga ada host routing tables. Jadi pada host window, perintah print route atau nested R dapat digunakan untuk menampilkan tabel routing host. Kedua perintah menghasilkan output yang sama. Output mungkin tampak keluar biasa pada awal ya.
tetapi cukup mudah dimengerti. Jadi di bawahnya ini ada gambar menampilkan topologi sampel dan output yang dihasilkan oleh perintah nestat R. Seperti ini gambarnya. Dan di sebelah kanannya ada IP4 routing table port PC1. Seperti ini juga gambarnya. Kita lanjut ke introduction to routing. Jadi dalam introduction to routing terbagi menjadi 4, yaitu router packet forwarding discussion, IP routing table, static routing, sama dynamic routing. Yang pertama ada router packet forwarding discussion. Jadi router memeriksa alamat IP tujuan paket dan mencari tabel perutuannya untuk menentukan di mana akan meneruskan paket. Tabel perutuan berisi daftar semua alamat jaringan yang diketahui dan tempat untuk meneruskan paket. Entry-entry ini dikenal sebagai entry route atau route. Router akan meneruskan paket menggunakan entry route pencocokan terbaik atau terpanjang. Contohnya gambar sebelah di kanan ini. Seperti itu. Terus juga ada if router routing table, tabel perutuan router berisi entry route jaringan yang mencantumkan semua tujuan jaringan yang mungkin diketahui. Jadi tabel perutuan menyimpan 3 jenis entry route seperti directly connection network, remote network, sama default route. Di sebelah kanan juga ada gambar mengidentifikasi jaringan yang terhubung langsung dan jauh dari router R1. Seperti ini gambarnya. Terus juga ada static routing. Jadi route statis adalah entry route yang dikonfigurasikan secara manual. Gambar tersebut menunjukkan contoh route statis yang dikonfigurasi secara manual pada router R1. Route statis mencakup alamat jaringan jarak jauh dan alamat IP router hop berikutnya. Contoh gambarnya seperti itu. Jadi ada P1 sampai PC2. Dari R1 pengirimannya sampai ke router. Terus juga ada, jika ada perubahan dalam topologi jaringan, route statis tidak diperbarui secara otomatis dan harus dikonfigurasi ulang secara manual. Sebagai contoh, pada gambar R1 memiliki route statis untuk mencapai jaringan 10.1.2.0 banding 24 melalui R2. Gambar contohnya seperti yang di bawah ini. Terus juga ada dynamic routing. Protokol routing dinamis memungkinkan router untuk secara otomatis belajar tentang jaringan jarak jauh, termasuk route default dari router lain. Router yang menggunakan protokol routing dinamis secara otomatis berbagi informasi routing dengan router lain dan mengompensasi perubahan topologi tanpa melibatkan administrator jaringan. Contoh gambarnya seperti ini. Terus juga ketika router secara manual dikonfigurasi dengan route statis atau belajar tentang jaringan jarak jauh secara dinamis menggunakan protokol routing dinamis, alamat jaringan jarak jauh dan alamat hop berikutnya dimasukkan ke dalam tabel IP routing seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Jika ada perubahan dalam topologi jaringan, router akan secara otomatis menyesuaikan dan berusaha menemukan jalur terbaik baru atau jalan terbaik lah. Mungkin penjelasannya ya di situ saja. Sampai kembali di next videos yang selanjutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.